Film diawali dengan sosok wanita cantik yang turun dari mobil seperti orang pulang liburan. Wanita itu adalah Ha Chae-yeon yang ternyata seorang polisi alias polwan dan tahu-tahu ditelepon bosnya untuk menangani kasus penyanderaan. 왜? 무슨 말이야? 있잖아요. 그 카메라 꺼야지, 뭐 카메라도 다. 빨리 오래매요. Rupanya penyanderaan ini dilakukan oleh warga Filipina. Untuk itu Chae-yeon dipanggil karena cuma dia satu-satunya negosiator yang bisa berbahasa Inggris untuk berdiskusi dengan penyandera tersebut. Sedangkan negosiator yang lain... Gak bisa bahasa Inggris. Namun di saat Chae-yeon ke TKP, bosnya sudah berkoordinasi dengan tim SWAT dan akan mengeksekusi penyandera atau Sandra bakal kabur menggunakan helikopter. Chae-yeon yang geram pun akhirnya turun tangan dan langsung ke lokasi penyanderaan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Chae-yeon mengabaikan perintah atasannya dan segera menemui penyandera untuk melihat situasi sebenarnya. I'm Inspector Ha Chae-yeon. Look. No gun. I'm here to help you. You can tell me what you need. Can I come inside? It's too noisy out here. 이누야, 소리 이제부터 네가. Tidak disangka penyandera ini telah menculik dua orang dan salah satunya adalah wanita. Saat itu Chae-yeon langsung merasa kasihan dan meminta penyandera untuk melepaskan targetnya. Sedangkan Chae-yeon berjanji akan memberikan helikopter sesuai permintaan penyandera. Namun fakta berkata lain, penyandera itu dieksekusi oleh penembak jarak jauh alias sniper dan situasi pun berubah menjadi kacau. Chae-yeon sendiri tidak menyangka kalau negosiasinya berantakan, dan tragedi yang sangat dia sesali adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan para korban. Sementara itu, di negara lain, sesosok wartawan terlihat dikejar-kejar oleh para bule dan akhirnya ditangkap di tempat. 야, Dan kita kembali lagi dengan Chae-yeon yang masih trauma dengan kematian para sandera. Dengan badan lesu, Chae-yeon yang sudah lama tidak masuk kantor tiba-tiba menemui atasannya yang akan kita panggil dia dengan Kapten Jung untuk memberikan surat pengunduran diri. Tapi Kapten Jung langsung menolak surat tersebut. Alih-alih membacanya, Kapten Jung malah memberikan tugas baru untuk Chae-yeon karena dia ingin cuti dan liburan. Chae-yeon lantas pulang ke apartemen dan ingin menikmati hari-harinya sebagai pengangguran. Tapi sialnya kenikmatan itu terganggu ketika dia tiba-tiba ditelepon komandannya, yaitu Hyuk-soo. Tidak tanggung-tanggung, Hyuk-soo meminta Chae-yeon segera memakai seragam kebesaran kepolisian Korea Selatan karena dia mendadak dapat panggilan dari komisaris polisi, yaitu Moon Jung-hyuk. 울지만 경찰청 청장이 묻히라고 임마. Chae-yeon yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba diminta masuk ke ruang rahasia yang ada di Mabes Polri-nya Korea. Di sanalah Chae-yeon bertemu dengan banyak pejabat yang tampaknya punya banyak kepentingan. Namun tanpa penjelasan lebih lanjut, Chae-yeon mendadak diminta bernegosiasi dengan penyandera bernama Min Tae-gu yang katanya ada di wilayah Thailand. 정 위기협상팀 경위 하채윤입니다. 관등 성명은 정확하게 얘기해. Sialnya begitu Chae-yeon terhubung dengan Tae-gu, pria itu justru salah fokus dengan kecantikan Chae-yeon dan malah bercanda ingin mengajaknya berkencan. Halah mas. Hal ini pun membuat Chae-yeon terganggu, apalagi dia tidak tahu titik permasalahan negosiasi antara kepolisian dengan penjahat satu ini. Sehingga Chae-yeon dengan beraninya langsung menutup telepon yang membuat para pejabat tinggi kepolisian merasa kesal. Chae-yeon pun bersikeras menanyakan apa kasus Tae-gu karena terlihat permasalahannya begitu serius. Sialnya, para pejabat itu bukannya menjelaskan masalah mereka kepada Chae-yeon, mereka justru mengganti Chae-yeon dengan Young-suk, yaitu kepala divisi investigasi asing. Namun begitu melihat Young-suk, Tae-gu justru merasa diremehkan. Dia pun kesal dan akhirnya mengeluarkan kartu as berikutnya, yaitu Kapten Jung. 저희 아직 여기 민태도 씨. Dengan munculnya Kapten Jung yang sedang disekap oleh Tae-gu, Chae-yeon menyadari bahwa lawannya bukan penculik biasa. Maka dari itu, Chae-yeon pun berusaha keras mencari tahu alasan Tae-gu menyekap komandannya. Namun sialnya, sebelum Tae-gu menjawab pertanyaan Chae-yeon, Tae-gu lebih dulu meminta Chae-yeon mengabsen para pejabat yang ada di sana. Dan dengan sangat tegas, Tae-gu meminta Chae-yeon menjawab dengan kejujuran, karena jika tidak, nyawa Kapten Jung yang menjadi taruhannya. 팀장님, FM대로 작전 하체. 안 먹고 다시 말해요.
Beberapa saat kemudian, Yung Suk dan jajaran tinggi kepolisian akhirnya menjelaskan kronologi penculikan yang dilakukan oleh Taegu. Sebagai informasi, Taegu diketahui sebagai pimpinan geng Korea yang melakukan berbagai kejahatan di wilayah Asia Tenggara. Kemudian, salah satu media Korea bernama Daehan Daily mengirimkan 3 jurnalisnya untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Bahkan, Daehan Daily juga menggandeng Kapten Jun sebagai negosiator. Namun sebelum akhirnya Kapten Jung dan salah satu reporter Daehan Daily bernama Lee Sang-mok berhasil diculik. Tetapi tugas Chaeyon tidak hanya untuk membebaskan para sandera. Sebagai seorang negosiator, dia juga harus bisa mengulur waktu karena saat ini pihak militer Korsel telah menurunkan pasukan khusus yang akan menyerbu markas Taegu di wilayah Thailand. 현재 시각으로 20. 이번 작전명은 그림자로 3시간이면 태국 해군기지에 도착한다. 1 jam kemudian, Taegu kembali menghubungi Chaeyon yang kini sudah memiliki gambaran dari tugasnya. Dan yang sangat diperhatikan oleh Chaeyon adalah kondisi Kapten Jung yang sialnya sudah teler gara-gara dicekoki soju rasa jas jus. Tentu saja hal ini membuat Chaeyon terkejut dan ingin marah. Tapi dia berusaha menahan emosinya supaya Taegu tidak akan semakin nekat. Dan untuk menjamin keselamatan Kapten Jung, Taegu kini meminta Chaeyon untuk mempertemukannya dengan CEO Daehan Daily, yaitu Yoon Dong-hoon. 사기요? 여기 이곳이 다칩니다. 대한일보 윤동훈 사장. 1시간. 잠시 Sesaat kemudian, kepolisian Korsel mengirimkan helikopter dan langsung menjemput Yung Dong-hoon yang sedang bersantai bermain golf. Dengan cepat para polisi membawa Dong-hoon ke Mabes Polrinya Korsel dan memberi arahan singkat sebelum berhadapan dengan Taegu. 위기협상팀 하채윤입니다. 대한일보 윤동훈입니다. Untungnya Dong-hoon adalah pejabat yang kooperatif sehingga Chaeyon dan tim bisa mengarahkannya dengan mudah. Tapi tentu saja Chaeyon tidak melepaskan Dong-hoon begitu saja. Di balik dinding kaca yang ada di ruangan itu, Chaeyon tetap mengawasi Dong-hoon seandainya Dong-hoon merasa kebingungan menjawab pertanyaan Taegu. 대한일보 이상목 기자 실종 기사가 없던데. 특종보다 이상복 기자 안직이 더 중요하니까요. 감사합니다, 사장님. Pertama-tama, Dong-hoon bisa menjawab pertanyaan Taegu dengan lancar. Namun komunikasi itu tersendat ketika Taegu menunjukkan Lee Sang-mok yang sudah terluka parah gara-gara disiksa. Di sini, Taegu sebenarnya mulai curiga pada hubungan Dong-hoon dan Lee Sang-mok. Sebagai atasan dan bawahan, Taegu menilai mereka tidak cukup dekat. Namun anehnya, Dong-hoon mengaku telah membaca semua berita yang ditulis oleh Lee Sang-mok seolah-olah sudah mempelajarinya. Dan berawal dari situlah Taegu pun tahu kalau Dong-hoon telah membohonginya. Karena ternyata Lee Sang-mok bukan wartawan Daehan Daily. 이상목이 대한일보 기자 아니죠? 이상목이 당신네 기자 맞아 아니야? 제발 3초 안에 대답 안 나오면 이 새끼 대갈통 날라고. Dan bukan cuma saya serta penonton yang kaget, Chaeyon juga terkejut karena dia bahkan tidak tahu apa-apa soal ini. Masalahnya adalah keselamatan Kapten Jung sekarang terancam. Apalagi begitu Taegu tahu kalau dia telah dibohongi tanpa babi bu, pria itu pun langsung melakukan ini. 요즘 나한테 욕하는 거 맞죠? Chaeyon yang menyaksikan atasannya dihabisi begitu saja membuatnya sangat marah. Dia menganggap Taegu terlalu kejam, bahkan tidak memberinya penjelasan apapun. Namun yang membuat Chaeyon lebih marah lagi adalah para pejabat tinggi kepolisian yang dengan tega telah membohonginya. Yang sialnya, bukannya Chaeyon diberi penjelasan, dia justru diganti dengan 2 intel dari NIS, yaitu lembaga intelnya Korea Selatan, untuk bernegosiasi dengan Taegu. 누군지 나한테 얘기를 안 해주는 건데요. 왜 들어와? 얘 빨리 데리고 나가라니까. Dan yang lebih mengejutkan bukan cuma Chaeyon yang diusir, Yung Suk pun juga diminta pergi sehingga seluruh area itu hanya diisi oleh para intel dari NIS. Kejadian ini tentu membuat Yung Suk merasa sakit hati. Dia lantas menyusul Chaeyon kemudian memberikan informasi tentang siapa Taegu sebenarnya. Ternyata Taegu merupakan pebisnis perdagangan senjata di area Asia Tenggara bahkan sampai di Korea. Sindikat ini kemudian diendus oleh NIS sehingga mereka mengirimkan Lee Sang-mok untuk menyamar sebagai wartawan. 않고 또 시간 끌기 편하겠다 위해서 그렇게 생각했던 것 같기도 하고 누구든 학용이 탓할 수 없어. Penjelasan itu pun membuka sudut pandang baru untuk Chaeyon. Jadi dia segera menemui timnya untuk mencari informasi lain tentang Taegu. Karena bagaimanapun juga dia ingin menangkap Taegu yang telah mengakhiri hidup kaptennya dengan sangat brutal. 우리끼리 이렇게 움직이다가 너 또 임마.
Sementara itu, sekarang Taegu berhadapan dengan dua agen NIS, yaitu Chun Jung Mung dan Park Kyung Muk. Tanpa perlu basa-basi lagi, Kyung Muk langsung mengakui bahwa Lee Sang Muk adalah salah satu intel Korsel, dan Kyung Muk pun meminta kepada Taegu supaya temannya bisa dibebaskan. 자, 걔는 삽질하지 마시고 하채은이. 내가 니들 무서웠으면 애초에 시작도 안 했어. 너 지금 너랑 장난하는 거야? 닥쳐 이 새끼야. Kyung Muk bahkan menjelaskan kalau tujuan utama NIS sebenarnya bukan menangkap Taegu, karena Taegu sendiri terdaftar sebagai warga negara Inggris. Tujuan pemerintah Korsel sekarang adalah menangkap para pejabat Korea yang terlibat dalam bisnis perdagangan senjata bersama Taegu. Kalau Taegu berkenan menyerahkan nama para pejabat itu dan membebaskan Lee Sang Muk, Kyung Muk berjanji akan menghapus daftar kejahatan Taegu dari pemerintah Korsel. Sayangnya tidak semudah itu, karena Taegu justru membawa korban baru, yaitu sebuah keluarga dengan dua anak yang masih kecil-kecil. 민태구. Sementara itu, Cheon dan timnya berada di luar gedung dan berhasil mengumpulkan informasi tentang Taegu yang tampaknya juga terlibat bisnis perdagangan senjata dengan para pejabat militer Korea. Namun untuk mengkonfirmasi kebenarannya, Cheon harus bertanya langsung kepada Taegu. Situasi pun semakin kacau, namun untungnya Yong Suk berhasil menemui Cheon dan langsung memberikan update terbaru tentang Taegu yang kini menyandra anak kecil. Maka dengan cepat Cheon segera mengambil alih kendali. Dia melarang semua orang untuk ikut campur. Bahkan sekelas komisaris polisi pun dia hadang karena Cheon tahu kalau para pejabat itu punya kepentingan yang bisa menghalangi negosiasinya. 가지고 계신 정보 다 공유하시라고. Beberapa saat kemudian, Cheon kembali bertemu dengan Taegu yang tampak sedikit emosional dengan kehadiran anak kecil di markasnya. Tadinya, Cheon berharap dapat menggali sisi kehangatan Taegu dari situ. Tapi karena Taegu sudah mengetahui triknya, dia tidak mudah mempercayai Cheon. Sebaliknya, Taegu justru langsung berkata bahwa dia ingin bertemu dengan ketua dewan direksi perusahaan Nine Electrics bernama Koo Gansu yang kelakuannya kowasu. 좀 제대로 된 질문을 해봐요. 나인 일렉트릭스 구관수 회장. Dikelola oleh Taegu yang bergerak di bidang perdagangan senjata. Awalnya, bisnis ini berjalan begitu lancar. Namun semuanya berubah ketika Guansu tiba-tiba melaporkan penggelapan dana yang dilakukan oleh Taegu sebesar 50 juta dolar kepada NIS. Dan sebagai imbalannya, Guansu kini justru dilindungi pemerintah Korsel dan itu membuat Taegu sangat kesal. 저기 있는 이상목 요원 그리고 가족 인질 격의 탈세용으로 만든 회사였습니다. 그럼 민태구. 민태구가 독자적으로 말라카 해협에서 무기 밀매 사업. 근데 그 구회장이란 사람은 Dan benar saja, Guansu saat ini tengah menjamu para pejabat tinggi dari kepolisian, militer, bahkan kepala keamanan nasional untuk menyingkirkan Taegu. 4시간 정도 남았습니다. 아이고, 일 보십시오. 제가 끝까지 남아있겠습니다. Namun supaya semata-mata Guansu tidak terlibat dengan akal busuk pemerintah Korsel, Guansu mendatangi kantor polisi dan siap memenuhi permintaan Taegu untuk bertemu. Mula-mula Taegu mengadu bahwa salah satu rekening perusahaannya diblokir dan Guansu pun berjanji akan mengurusnya. Hingga tiba-tiba saja Taegu menanyakan apa alasan Guansu menghabisi anak buahnya yang bernama Hyunju. 뭐, 난 건 없나? 현주는 왜 죽이셨습니까? Sontak pertanyaan Taegu ini membuat Guansu sangat terkejut. Tapi karena sekarang dia berada di kantor polisi, Guansu pun pura-pura tidak mengenal siapa itu Hyunju dan justru menuding Taegu hanya membuat-buat alasan. Sedangkan dari semua orang yang ada di situ, hanya Cheon yang merasa terpukul karena Hyunju yang dimaksud oleh Taegu tak lain dan tidak bukan adalah perempuan yang tidak berhasil diselamatkan oleh Cheon. 천씨 진짜 몰라요, 현주? Dan berhubung Guansu masih berkilah bersilat lidah, Taegu menceritakan awal mula Hyunju bekerja dengan Guansu dan lama-lama menjadi orang kepercayaannya. Bahkan Hyunju juga dipercaya untuk mengelola uang hasil money laundering yang disimpan di dalam lukisan yang ada di rumah Hyunju. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, Taegu juga punya bukti keterlibatan Guansu dengan para pejabat tinggi Korsel yang ingin membeli persenjataan militer. 기다리면 업그레이드 된 차세대 모델 나올 텐데 내가 4배 채우자고 이러는 거 같냐?
Sayangnya, bukti yang dimiliki Taigu tidak cukup kuat untuk menangkap Guansu dengan kroninya. Untuk itu, Taigu ingin dipertemukan dengan Ketua Keamanan Nasional, yaitu Huang. Sesaat kemudian, begitu Guansu kembali ke kantornya, dia langsung dimarahi habis-habisan oleh Huang karena rupanya Taigu tidak semudah itu disingkirkan dari bisnis mereka. 말 알겠어요? Dan setelah Chaeyon mendapat informasi baru tentang Hyunju, kini Chaeyon dan timnya mencari tahu latar belakang wanita itu. Chaeyon pun menemukan rekening Hyunju yang tampaknya digunakan untuk mencuci uang milik Taigu. Namun temuan itu belum menunjukkan hubungan yang dekat antara Hyunju dengan Taigu. Sementara itu, salah satu staf kepresidenan yang bernama Gong memberi kabar pada Chaeyon bahwa Huang tidak bisa datang ke kantor polisi. Alasannya karena sedang ada pertemuan dengan presiden dan itu membuat Chaeyon semakin curiga. Sedangkan di sisi lain, Hyuk-soo melakukan penyelidikan tentang petinggi NIS yaitu Park In-kyu yang telah mengirimkan Lee Sang-muk untuk menyelidiki Taigu. Dan dari penyelidikan itu, Hyuk-soo menemukan adanya hubungan antara Park In-kyu dengan Kapten Jung. Dan dari penyelidikannya, Hyuk-soo menyimpulkan kalau Kapten Jung terlibat kasus sabun alias kasus suap. 네가 여기 왜? 하경님, Dan untuk menghadapi situasi yang semakin memanas ini, Chaeyon diminta mengulur waktu karena operasi militer akan segera diluncurkan. Akhirnya, ketika Taigu menghubungi Chaeyon kembali dengan sangat terpaksa, Chaeyon mengatakan bahwa Huang tidak bisa menemui Taigu. Hal ini pun membuat Taigu sangat marah. Bahkan Taigu meragukan Chaeyon yang bilang kalau Guansu sekarang diperiksa kepolisian. 차를 나한테 다 넘겨요. 내가 도와줄게요. Keraguan Taigu itu pun membuat Chaeyon panik. Dia kemudian berjanji akan menangkap semua orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Hyunju, bahkan rela dipecat asalkan kebenaran bisa terungkap. Begitu mendengar janji Chaeyon ini, Taigu masih tidak yakin. Jadi untuk menghapus keraguannya, Taigu ingin bicara langsung dengan komisaris polisi yaitu Moon Jung-hyuk. 다시 수사할 겁니까? 경찰 입장 맞죠? Dan tanpa diduga, pernyataan Moon Jung-hyuk itu telah disiarkan live sehingga didengar semua publik melalui server Thailand, yang otomatis membuat kepolisian kalang kabut karena niatnya ingin menghindarkan kasus ini dari sorotan media, tapi malah viral. 조금 전 합니다만 국기 풀어놨고 기자들의 출국 정지가 수정되고 있습니다만 아직 진위 여부는 불분명합니다. 내가 말 안 했나? 아, 미안합니다. Kepanikan polisi ini pun membuat Moon Jung-hyuk marah. Begitu juga dengan Chaeyon yang merasa ditipu oleh Taigu. Namun hal ini membuktikan bahwa Taigu tidak ingin main-main dengan kepolisian Korsel. Karena dia tahu kalau kasus ini tidak dibuka ke publik alias viral, ujung-ujungnya kasus ditutup dan para pejabat akan lolos begitu saja. Kayak di mana gitu? Sementara yang ada di kantor Guansu, Huang ketar-ketir seperti kebakaran jenggot. Tanpa memperhatikan etika kemiliteran, ia pun sekonyong-konyong menyuruh para tentara yang ada di Selat Malaka harus segera melakukan serangan. 나발이고 싹 다 밀어버리란 말이야! 신 같은 새끼. Serangan itu rencananya akan menyasar generator listrik, dan seandainya generatornya rusak, bukan hanya live streamingnya yang mati, tapi komunikasi mereka juga terputus, dan itu berarti mereka tidak akan bisa memantau kondisi para sandera. Hal ini membuat Chaeyon sangat khawatir karena dia tahu kalau Taigu sangat kejam. Saking khawatirnya, Chaeyon mengancam staf kepresidenan akan mengatakan kebohongan pemerintah Korsel kepada Taigu. 그것도 안 되면 어떻게든 민태구한테 연락해서 작전 알려줄 겁니다. Namun para tentara yang bertugas di situ menenangkan Chaeyon bahwa para militer yang ada di lapangan tetap membawa kamera, jadi mereka masih bisa mengawasi para sandera. Dan di saat yang sama, Hyung-suk berhasil menemukan fakta bahwa Hyunju ternyata merupakan adik kandung Taigu. Makanya tidak heran kalau Taigu menuntut polisi kembali membuka kasus kematian Hyunju yang kemarin ditutup dengan alasan perampokan biasa. 어떻게 있었던 건가? Sementara itu, para tentara yang ada di Selat Malaka sekarang mulai beraksi dengan melumpuhkan para penjaga markas Taigu. Dan di saat yang bersamaan, Taigu rupanya telah memasang bom pada tubuh semua sandera sebagai ancaman. Chaeyon yang menyadari ancaman ini pun segera meminta pihak militer untuk menghentikan serangan atau semua korban akan tewas. Namun Huang tidak mau tahu, serangan ini pokoknya harus tuntas dan Taigu harus disingkirkan. Begitu kata beliau.
Lagi dan lagi, Cheon gagal menyelamatkan para sandera. Dia merasa sangat menyesal hingga ia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan markas Taegu. Melalui sinar matahari yang masuk di ruangan itu, sekarang Cheon tahu kalau Taegu tidak ada di Thailand, melainkan di Korea Selatan. Dan itu tandanya Taegu masih hidup. 현지 시간으로 5시 8분 한국에 있습니다. 민태고. Temuan Cheon ini membuat militer dan polisi bekerja sama untuk mencari di mana Taegu berada. Dan beberapa saat kemudian, Hyung Suk yang mencari tahu panti asuhan lama Hyunju tiba-tiba saja justru menemukan para sandera yang masih hidup. Ternyata selama ini Taegu hanya bermarkas di sana, bukan di Thailand. Sialnya, Taegu sekarang sudah pergi dari tempat itu bersama anak buahnya. 힘들다 괜찮아. 나 손잡고 내가 저 국 잡으러 갔고. 한국에 있었어, 한국에. Lalu, di mana Taegu berada? Rupanya dia sedang menuju kantor Nine Electrics untuk menemukan Hwang. Karena dia tahu kalau kasus pembunuhan adiknya tidak akan dibuka, maka dia harus turun tangan sendiri untuk menuntaskan balas dendamnya terhadap Hwang. Jadi tanpa menunggu lama-lama, Taegu pun langsung beraksi. Dengan sangat cepat, Taegu berhasil menghabisi semua penjaga dan akhirnya bertemu dengan Hwang dan para jajarannya. Sebelumnya, Taegu sudah menyiapkan bom dan senjata api lengkap untuk menghabisi siapapun yang tidak menuruti permintaannya. 민 사장. Sementara itu, Cheon yang baru saja diberi kabar oleh Hyung Suk menyadari kalau Taegu pasti mencari di mana Hwang berada. Maka dengan harapan yang tersisa, Cheon mengancam staf kepresidenan untuk segera menemukan Taegu. Kini semua polisi dan pasukan khusus tengah menuju Nine Electrics untuk melindungi para pejabat militer yang ada di sana. Dan Cheon adalah orang pertama yang berhasil menemukan Taegu di hadapan Hwang. Saat itulah Cheon bersedia disalahkan karena dia menyesal tidak bisa menyelamatkan adik Taegu satu-satunya. 당신이 왜 이렇게밖에 할 수 없었는지 그 진실 내가 꼭 밝힐게요. 그러니까 이제 그만해요. 내가 진짜 진실을 말해줄까? Namun rupanya penyesalan Cheon tidak sebanding dengan rasa bersalah Taegu yang mengenalkan adiknya pada orang-orang ini. Taegu merasa begitu bersalah karena tidak menyangka adiknya akan menjadi korban atas keserakahan manusia. Jadi sekarang Taegu minta semua orang harus bertanggung jawab atas kematian adiknya. Namun sialnya, saat ini para penembak jitu juga sudah disiapkan. Alhasil, sebelum Taegu mengincar Hwang, Taegu justru meregang nyawa lebih dulu. Taegu pun akhirnya tewas sementara Cheon sangat terkejut. Dia tahu kalau Taegu adalah saksi kunci atas kasus suap di kepolisian Korsel. Dan Cheon semakin merasa bersalah saat dia tahu kalau bom yang dibawa Taegu hanyalah bom palsu. Dengan kata lain, Taegu tidak bermaksud ingin mengakhiri hidupnya secara konyol di hadapan orang-orang brengsek itu. Untuk itu, sesuai janji Cheon kepada Taegu sebelumnya, dia akan menangkap para pejabat ini tanpa rasa takut. 각종 뇌물죄와 함께 국가 반역죄로 체포합니다. 이런 미친년이. 그들은 자신에게 불리한 진술을 거부할 수 있으며 출발해! Beberapa hari pasca tewasnya Taegu, Cheon mendapat kiriman dari Taegu. Isinya adalah semua bukti dan informasi dari kasus suap tersebut. Karena dari sanalah pengadilan bisa menyelidiki kasus pembunuhan Hyunju. Maka kasus ini menjadi sorotan publik dan akan diselidiki secara terbuka di pengadilan yang akan diawasi ketat oleh film pun tamat dengan sangat wadaw. Dari film ini kita bisa belajar kalau apapun yang berurusan dengan pejabat tinggi itu sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dimana kita harus percaya kalau masih ada orang-orang yang punya naluri baik, maka kebenaran juga pasti akan terungkap. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang benci banget sama koruptor, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, dan kamsya.